Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Safira Putri dengan NPM 100800436 dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya akan mempresentasikan mengenai artikel spesies saya yang berjudul Pemanfaatan Media Informasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan studi kasus pada website disdik.jabarprof.go.id sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik. Konteks dalam penelitian ini itu pemerintah dituntut untuk melaksanakan inovasi dalam pelayanan publiknya atau e-government seperti yang dijelaskan oleh Cahyadi pada tahun 2003 bahwa ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan dalam penerapan e-government. Yang pertama adalah manfaat untuk perusahaan atau instansi, yaitu penghematan biaya dalam melakukan pelayanan kepada publik seperti penghematan tenaga, waktu, dan bahkan kertas. Kemudian ada juga manfaat yang dirasakan publik, yaitu data-data yang dicari akan lebih cepat diterima dan pelayanan untuk publiknya juga dapat dilakukan secara full day atau non-stop. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk dapat memaksimalkan penyebaran informasi dan pelayanan ke seluruh masyarakatnya agar tidak terjadi berita-berita yang hoax. Fokus pada penelitian ini yaitu bagaimana pemanfaatan media informasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik. Dan pernyataan penelitiannya itu ada tiga. Yang pertama, bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam memaksimalkan pemanfaatan website sebagai wadah pelayanan publiknya. Yang kedua, mengapa pemanfaatan website itu penting bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam melayani publiknya. Dan yang ketiga, bagaimana strategi komunikasi dan informasi yang digunakan dalam digitalisasi pelayanan publik di website disdik.jabarprof.go.id. Kemudian ada penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara mendalam, dokumentasi, dan kajian pustaka. Teknik analisis data yang digunakan itu dengan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan. Kemudian ada uji keabsahan data itu dengan triangulasi, referensi, dan ketekunan. Hasil dari penelitian ini yaitu kegiatan yang dilakukan Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam digitalisasi pelayanan publiknya menggunakan website itu yang paling utama adalah berkomunikasi. Ada beberapa bentuk komunikasi yang dilakukan di dalam Disdikprov Jabar. Yang pertama itu komunikasi verbal, non-verbal, dan komunikasi tertulis atau visual. Ada juga aplikasi-aplikasi pendukung dalam digitalisasi pelayanan publiknya, yaitu ada Eclipse atau Electronic Clipping, ada aplikasi lapor, ada Zimbra Mail, dan ada media-media sosial. Kemudian strategi komunikasi yang digunakan dalam digitalisasi pelayanan publiknya itu adalah komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan komunikasi kelompok. Contohnya yaitu dengan menggunakan media cetak dan media online. Media cetak itu terdiri dari majalah dan brosur. Kemudian media online yang digunakan itu ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dan yang terakhir website. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi hambatan dan bagaimana solusi untuk hambatan tersebut dalam menerapkan strategi komunikasinya. Menurut Ruslan tahun 2003, ada beberapa jenis hambatan yang dapat mengganggu strategi komunikasi seseorang. Yaitu ada hambatan dalam proses penyampaiannya, ada hambatan secara fisik, ada hambatan semantik, dan ada hambatan psikososial. Hambatan-hambatan tersebut juga dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu hambatan internal, eksternal, dan substansi. Hambatan internal itu yang terjadi dalam Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu adalah adanya penyesuaian diri dan adanya kurangnya perhatian atasan kepada bawahannya. Kemudian ada hambatan eksternal yang dirasakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu adanya miskomunikasi. Kemudian yang terakhir ada hambatan substansi yaitu dituntut harus berpikir kreatif dan inovatif.
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil tersebut adalah Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu memiliki tugas pokok yang salah satunya menyusun rencana sekaligus melaksanakan program kegiatan di bidang humas terkait pelayanan kepentingan masyarakat yang ada hubungannya dengan pemerintah dan penyampaian informasi. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah dengan menggunakan komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan komunikasi kelompok, serta menjaga pola komunikasi tersebut dengan baik, sehingga publik tetap memberikan kesan yang baik kepada Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terutama dalam proses digitalisasi pelayanan publiknya. Faktor-faktor yang dapat menghambat strategi komunikasi Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam digitalisasi pelayanan publiknya tersebut terdapat tiga, yaitu hambatan internal, hambatan eksternal, dan hambatan substansi. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.